Welcome to Cluewave Podcast. Podcast yang tidak pernah didengar ini karena emang gak ada yang denger ya. Selama gue nge-podcast emang gak ada yang denger ya. Cuman kita podcast kali ini kedatangan tamu temen kelas gue, kelas L dari Universitas yang bernama Viera. Jadi gimana Viera? Baik kabarnya. Baik ya. Lo gimana? Kabarnya baik gak? Baik banget, gue udah kayak orang hutan tau gak? Kayak gak pernah mandi-mandi. Rambut gue udah panjang banget. Kebanyakan di rumah sih lu. Beraktivitas dong keluar. Gue kayak kerja cuma di kamar doang. Kamar, dapur, kulkas. Aduh. Asik, kurang asik. Kalau gue tetap keluar tapi tidak bertemu sama orang-orang. Maksudnya kayak belanja tetap gue lakuin. Tetap social distancing tapi biar gak bosan di rumah. Oke. Terus gimana lo kalau ini kan lagi pandemi corona kan? Pastinya lo gak kemana-mana. Maksudnya gak beraktivitas banyak di luar gitu kan? Kecuali cuma belanja ya kan? Nah apa nih yang lo lakuin di pandemi corona yang cuma di rumah doang nih? Coba dong di-share. Gue lakuin. Ya, pasti gue jadi punya waktu untuk olahraga. Itu yang benar-benar kayak, aduh, bersyukur sih gue kayak pandemi kayak gini gue jadi punya waktu untuk olahraga. Yang tadinya tuh gue kuliah, pulangnya tuh udah sore, nggak sempet, udah capek, tidur ya kan. Jadi sekarang gue punya waktu untuk olahraga, walaupun nggak setiap hari sih, tapi masih tetap aja punya ada waktu lah ya, bisa gue sempil-sempilin gitu ya kan olahraganya. Terus sama pandemi, jujur jadi lebih malas, jadi mager. Tapi itu nggak boleh guys, itu nggak boleh karena kita harus tetap bergerak ya kan. Gue usahain walaupun gue cuma gerak dikit doang, gue kayak buat kopi ya kan, yang penting gerak ya kan. Buat dari kamar ke kulkas ya kan. Buka kulkas, makan, tetap harus bergerak. Harus tetap beraktivitas gitu. Gue sih tetap sama pandemi ini gue tetap beraktivitas dengan baik dong. Gimana lu kalau lu nih? Kalau gue selama corona banyak, gue tuh lebih ke memperbaiki diri sih lah, dari kayak memperbaiki rambut ya kan yang udah kusut kemarin. Habis itu apa lagi ya? Paling memperbaiki dari ini sih, sisi kedewasaan dan mindset aja. Dewasa banget gak tuh? Kayaknya lu selama pandemi jadi dewasa nih ya, mantap. Bener. Gue juga gitu kok. Terus kalau keluar pas jadi keluar rumah nih ya, pas sudah selesai pandemi kita jadi dewasa. Gila. Skills. Paling ini sih, kayak gue juga belajar membuat pasta, dan kemarin gue senang banget. Akhirnya gue bisa membuat saus pasta mac and cheese lebih kental dan lebih cheese. Boleh tuh dikirim ya kan? Wah, boleh nih Gojek. Boleh tuh digojek-gojekin tuh. Boleh banget sih. Gue lagi pengen jual tapi masih takut. Gue kayak takut ada yang kurang, ada yang kurang apa gue takut sih. Oh, ada ambulans ya, tolong. Mantap. Ya gitu deh, gue tuh pengen jualan, cuman gue masih kayak, masih insecure aja. Jadi masih kayak pengen masak buat, ya kalau lagi di rumah teman, ya masakin buat teman, gitu loh. Jadi belum siap untuk dijual. Cuman, ya kayaknya sih, ya in the future bakal gue jual sih. Gitu. Terus, semangat. Thank you loh. Terus juga gue, paling gue di rumah cuman ngedit buat buat konten-konten. Terus juga ini tugas videografi ya buat UAS kita ya, cukup sangat membingungkan ya. Banget loh ini.
udah Gustavo udah rajin banget, udah ngerjain loh. Wow. Gue masih kebayang gimana gue buat videonya, masih belum ada bayangan. Tapi gila sih, hebat, udah niat banget buat. Karena tuh kayak apa ya? Gue tuh kalau pada kan kita disuruh buat bikin video kayak ajakan stay at home pandemi corona gini kan, dan gue tuh gak bisa tuh yang bikin, maksudnya kayak bikin konten tuh atau nggak video tuh yang kayak serius banget, nggak bisa tuh yang kayak ini banget yang melo-melo atau yang sedih-sedih, gue nggak bisa tuh kayak gitu. Makanya gue bikin videonya tuh yang lebih komedi gitu loh, jadi kayak ya udah bikin orang-orang tuh santai aja di pandemi corona gini, jadi nggak usah. Oh, jadi lu buat konten ya yang komedi ya? Lebih komedi gitu loh. Gitu. Terus nanti di post di YouTube loh guys, bisa ditonton tuh. Boleh lah. In the future bakal ada di YouTube. Gue bakal bikin di YouTube sih. Mantap. Terus gimana pandangan lo terhadap pada corona ini, pandemi ini? Terhadap corona nggak tuh? Corona. Siapa corona? Maaf. Kok terhadap corona ya? Pandangan gimana dulu nih? Coba lu spesifik dong. Pandangan menurut dari penyakitnya deh. Kalau dari gue, pandangan gue tuh kayak apa ya? Corona tuh sebenarnya tuh menurut gue tuh corona bukan penyakit yang kayak mematikan yang bisa bikin bunuh orang gitu loh. Tapi menurut gue tuh yang meninggal itu karena memang kebanyakan emang udah ada komplikasinya gitu loh, kayak misalkan penyakit jantung atau gimana. Jadi kayak benar-benar corona masuk ke tubuh orang yang komplikasi itu untuk jadi pendukung kayak lebih kayak gitu, jadi ngebunuh gitu loh jatuhnya gitu. Terus juga ya itu sebenarnya corona tuh nggak usah takut-takut amat sebenarnya, kalau misalkan pun lo pakai atribut yang lengkap dan emang sesuai dianjurkan sama pemerintah, ya aman-aman aja sih, sehat-sehat aja sih menurut gue gitu. Tapi bener sih yang kata lu, kayak itu sebenarnya nih ya, sebenarnya kita mau sakit apapun itu berasal dari mindset kita. Kalau bisa kita ngomong nih, kita kayak ngomong gue sakit beneran gitu. Jadi kalau misalnya lo udah sakit, ya lo harus kayak punya pikiran positif aja, punya mindset yang kayak nggak, gue pasti sembuh. Jadi otak dan seluruh kinerja badan lu bakal ngikutin apa yang mindset lu bilang gitu. Karena gue pernah kayak gitu sih, jadi kayak gue sakit, and then gue bilang aja di otak gue enggak, gue nggak sakit, gue sembuh. Akhirnya gue sembuh gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin kayak mindset lo juga gitu loh. Itu nyambung sama mindset lo, gimana lo berpikir. Kayak kalau lo makin negatif, kalau lo makin punya pikiran, aduh gue sakit banget ya mungkin sakit gitu loh. Lo nggak ada spread positifis. Yang positif ya gitulah ya. Pastilah. Ini lo gitu. Iya gitu. Jadi menurut gue itu juga bagian dari mindset juga. Kalau mindset lo positif ya pasti bakal it's fine aja gitu. Dan apalagi ya? Oh, kayak sebenarnya corona itu tadi nggak bahaya yang lo bilang ya? Ya sebenarnya bisa dibilang bahaya, mungkin bahaya, tapi ya lebih kayak bener sih, kayak lo yang ngejaga diri aja gitu loh, nggak usah yang lebay-lebay juga, tetap ngejaga diri dari keep distance with people gitu, tetap harus dijaga juga untuk sementara waktu ini ya kan. Kita ikutin apa yang pemerintah udah apa tuh? udah kasih perintah gitu. Kok gue jadi lemot ya, maksud gue kayak gitu ya gitu ya. Maksud gue kalau ya itu buat orang-orang di luar sana, gue mau kasih tahu bahwa kayak ya gue ngerti ini penyakit yang emang kayak bikin takut orang, karena kan emang maksudnya berita-berita kayak gitu tuh bikin kita tuh kayak tambah takut, tambah kayak negatif thinking terhadap corona itu sendiri. Tapi
sekali lagi tuh waspada boleh tapi jangan panik gitu loh. Ya, jangan berlebihan. Apalagi kan kayak panic buying tuh sebenarnya nggak perlu banget sih, gitu kan? Iya. Nggak perlu banget. Iya benar juga sih, panic buying tuh nggak perlu, karena kalau menurut gue tuh stok bakal terus tetap ada gitu. Lu nggak usah sepanik itu. Maksudnya panik tuh pasti ya, kayak Pasti. kita baru dilanda pandemi yang kayak gini. Tapi kayaknya sebelumnya ada ya penyakit dulu waktu zaman dulu gue dengar ya kan. Tapi maksudnya nggak usah sepanik itu. Lu panik ya nggak apa-apa gitu kan. Kita ya wajar-wajar aja. Kita baru dari beberapa tahun ini baru kena lagi pandemi kayak gini gitu kan. Jadi ya wajar, tapi nggak usah sepanik itu gitu. Jadi pokoknya yang penting tetap berdoa aja gitu ya kan, minta perlindungan dari Tuhan, ya nggak? Betul sekali. Terus juga kemarin sih gue baru baca-baca juga sih, itu sebenarnya beberapa hari lalu ya, gue juga lihat sih di Line Today gitu. Jadi kayak Singapura mengabarkan bahwa pertengahan Mei itu udah kelarnya corona